Halo, salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Yohanes Yakobus Subang, calon guru penggerak. Kali ini saya berada di SDK Leter dan saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala SDK Leter berkaitan dengan pengalaman dalam mengambil keputusan sebagai pimpinan di lembaga SDK Leter. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan wawancara ini, mungkin terlebih dahulu Bapak bisa memperkenalkan diri. Saya Elias Namalibu, Kepala Sekolah SDK Leter. Dalam pengalaman mengambil keputusan, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus, baik itu kasus yang termasuk dalam dilema etika ataupun kasus-kasus yang termasuk dalam bujukan moral. Dilema etika dan kasus bujukan moral, yaitu kasus dilema etika adalah sebuah kasus yang bernilai benar lawan benar, sedangkan kasus bujukan moral adalah sebuah kasus yang dimana bernilai benar lawan salah. Oke, baik Bapak. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa dilema etika itu merupakan sebuah kasus di mana ada nilai benar lawan benarnya, dan bujukan moral itu ada nilai salah lawan benar. Kira-kira bagaimana Bapak bisa menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau nilai yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Baik, John, dalam melaksanakan menyelesaikan kasus-kasus di antara seperti yang ditanyakan, yaitu pertama sekali yaitu melakukan diskusi bersama dengan teman-teman guru, dan dari kedua nilai itu kira-kira mana yang terpenting. Jadi melihat dari mana nilai yang terpenting atau demi banyak orang, terutama dengan warga sekolah, begitu ya Pak? Ya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa saja Bapak yang pernah Bapak lakukan? Langkah-langkah yang biasa kami lakukan, saya bersama teman-teman guru lakukan di sekolah sini, yaitu pertama itu mengidentifikasi masalah, lalu mencari penyebab-penyebab dari permasalahan tersebut, lalu pada akhirnya kami secara bersama-sama mencari solusi, dan solusi ini bukan berarti saya secara sepihak mengambil, tapi saya juga perlu membangun sebuah kolaborasi bersama teman-teman guru dan juga orang tua. Dan dalam diskusi itu bisa saja bisa kami memunculkan opsi-opsi baru dalam penyelesaian tersebut. Jadi baik Bapak, itu langkah-langkah yang sudah disampaikan Bapak dari melakukan identifikasi persoalan atau permasalahan yang ada, apa penyebabnya, dan tentunya lebih Bapak utamakan yaitu kolaborasinya. Kira-kira dari semua yang Bapak sebutkan tadi, hal yang paling efektif menurut Bapak dalam mengambil keputusan pada setiap kasus dilema etika itu, hal yang paling efektifnya itu seperti apa Bapak? Terima kasih Pak John. Sebagai pimpinan di sekolah ini, saya dalam menghadapi kasus-kasus ini tidak memutuskan sendiri, tetapi saya perlu melibatkan teman-teman guru, orang tua, dan juga pihak-pihak lain yang juga berkepedulian tentang pendidikan atau persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan ini. Ya Bapak, jadi
Bapak lebih mengutamakan kolaborasi begitu ya. Iya. Kira-kira dari langkah-langkah yang dilakukan, menurut Bapak yang merupakan tantangan atau menjadi sebuah tantangan yang besar yang Bapak hadapi dalam setiap mengambil keputusan itu, tantangannya seperti apa saja? Tantangan yang saya alami dalam setiap kali mengambil sebuah keputusan di lembaga sekolah ini, saya singkat saja, misalkan ada siswa yang melanggar aturan sekolah, dan ujung dari aturan itu yaitu siswa harus dikeluarkan dari sekolah ini. Tetapi di sisi lain saya juga mempertimbangkan tentang masa depan anak yang melanggar aturan ini, dan itu artinya saya juga tetap berkomitmen pada aturan, tetapi juga masa depan anak juga menjadi beban untuk saya. Karena itu supaya bisa memecahkan persoalan ini, saya membutuhkan juga teman-teman guru dan juga pihak-pihak lain untuk memecahkan persoalan ini, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan artinya aturan juga ditegakkan, tetapi masa depan anak juga tidak bisa atau anak tidak dirugikan, sehingga artinya dalam mengambil sebuah keputusan ini kami artinya tetap membangun kolaborasi bersama dengan pihak lain. Oke Bapak, jadi baik. Ya, itu Bapak langsung kepada contohnya dan sangat bagus sekali menurut saya. Kira-kira dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan itu di lembaga Bapak yang Bapak pimpin ini, apakah ada jadwal yang dibuat Bapak atau seperti apa terus penyelesaian saat itu? Ya, kalau tentang jadwal secara khusus penyelesaian persoalan di sekolah ini itu tidak ada, tapi semua itu terjadi tergantung persoalan itu terjadi. Kira-kira faktor apa saja yang mempermudah Bapak atau ada orang lain yang mempermudah Bapak dalam mengambil setiap keputusan itu? Selama ini saya rasa bahwa yang saya buat di sekolah ini, yaitu dalam menghadapi persoalan-persoalan di sekolah ini, yaitu pertama sekali saya membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya teman-teman guru, orang tua, komite, dan pemerintah terlibat dalam mendiskusikan atau mencari jalan keluar, solusi untuk sebuah kasus yang kami alami. Ya, jadi faktor lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Artinya orang tua, wali, rekan-rekan guru juga mau bekerja sama dalam mengambil keputusan yang dihadapi di lembaga ini. Kira-kira dari pengalaman yang Bapak alami setiap kali mengambil keputusan, kira-kira ada nilai apa yang Bapak peroleh dari pengalaman-pengalaman tersebut? Oke, jadi dalam menghadapi kasus-kasus ini yang saya menjadi pengalaman yang indah untuk saya, yaitu nilai kolaborasi. Karena bagi saya tidak mudah menyelesaikan sebuah kasus tentang dilema etik. Jadi nilai kolaborasi itu yang bagi saya sangat membantu saya dalam supaya bisa keluar dari persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah ini. Jadi bukan hanya mengandalkan pikiran pribadi, tetapi saya selalu saja mengandalkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
Oke Bapak, jadi pembelajaran yang Bapak petik bahwa tidak ada persoalan yang berkaitan dengan dilema etika itu mudah, tetapi bahwa ada satu nilai yang perlu kita korbankan di situ, sehingga sangat membutuhkan kolaborasi, baik itu bersama orang tua dan juga rekan guru, bisa saja pihak-pihak lainnya yang peduli terhadap pendidikan ini. Baik Bapak, jadi terima kasih banyak Bapak. Wawancara kita cukup sampai di sini. Saya sangat berterima kasih pengalaman-pengalaman baik yang Bapak bagikan, Bapak ceritakan tadi, itu juga menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk saya dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Kiranya pengalaman itu saya mengambil poin penting yang Bapak ambil, bahwa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu bahwa nilai kolaborasi. Itu yang poin penting yang saya petik dari kegiatan wawancara kita ini, sehingga kedepannya mungkin nilai baik ini yang akan saya bawa menjadi bekal saya ketika suatu saat mungkin saja kalau saya sebagai pemimpin, entah itu di dalam pembelajaran di kelas maupun di lembaga atau pemimpin di mana saja, mungkin pengalaman itu bisa saya pakai. Sekali lagi terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak John. Selamat berjuang. Hari ini saya berada di sekolah tempat saya mengajar di SMP Negeri Lembasburi bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya akan mau melakukan kegiatan wawancara. Saya bertanya-tanya tentang pengalaman-pengalaman beliau dalam mengambil keputusan di lembaga ini. Sebelum saya melakukan kegiatan wawancara ini, mungkin terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memperkenalkan diri. Baik Bapak, selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi. Baik, yang pertama saya menyampaikan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yakobus Pehan Gelar, SPD. Saya menjadi kepala sekolah pada SMP Lembasburi ini sejak tahun 2015. Sebelumnya pada waktu itu saya sebagai PLT itu di bulan November 2015 dan menjadi kepala definitif itu di bulan Februari tahun 2016 sampai dengan hari ini. Itu yang pengalaman saya menjadi kepala sekolah, sudah hampir masuk 8 tahun untuk menjadi pemimpin di lembaga ini. Mungkin itu saja. Baik Bapak, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Mungkin kita langsung ke wawancaranya. Bapak, kali ini saya akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah ini. Mungkin kira-kira bagaimana Bapak bisa atau dalam mengidentifikasi suatu kasus dalam setiap mengambil keputusan itu, baik itu kasus dilema etika ataupun kasusnya dalam bentuk rujukan moral, itu kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Baik, untuk identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di sekolah selama ini memang ada dua tadi, yaitu ada dilema etika dan juga rujukan moral. Memang dalam dilema etika itu kita persoalan dari persoalan dasarnya adalah ya benar dan salah. Nah, jadi kalau di dilema etika itu ya benar melawan benar, sementara kalau rujukan moral itu benar melawan salah, di mana sesuatu yang kita ambil keputusan tapi didasarkan juga dengan rasa kasihan dan kasih sayang dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, baik Bapak. Jadi kira-kira apa yang sudah disampaikan Bapak tadi berkaitan dengan kasus dilema etika dan rujukan moral, yaitu bahwa kasus dilema etika itu nilai benar lawan benar,
sedangkan bujukan moral itu salah melawan salah. Kira-kira bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama pada kasus dilema etika benar lawan benar? Di situ ada pertentangan nilai kebajikannya. Kira-kira bagaimana? Jadi untuk mengambil keputusan itu kita melihat dulu masalahnya. Lalu ketika kita melihat ada persoalan, kita harus ada kolaborasi, yaitu dengan teman-teman kerja, para guru dan juga pegawai. Kita membutuhkan pikiran mereka sebelum kita mengambil keputusan. Jadi itu. Oke, baik Bapak. Jadi selalu ada kolaborasi, kesepakatan bersama Bapak Ibu guru. Dan kira-kira langkah-langkah yang Bapak ambil, prosedur dalam proses pengambilan keputusan itu seperti apa Bapak, bisa diceritakan? Oh baik, jadi begini sebenarnya. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu saya sebagai seorang kepala sekolah yang selama ini sering saya buat, yaitu ketika kita menghadapi sebuah persoalan, terutama misalnya peserta didik, maka kita mengumpulkan data dulu, persoalannya apa, lalu yang berikutnya kira-kira dari persoalan itu bagaimana cara untuk kita memutuskan. Nah, contohnya saya berikan contoh, anak melanggar aturan tata tertib. Dari dokumen yang ada itu kita harus bekerja sama dengan misalnya guru BP, BK atau guru piket. Dari persoalan yang dihadapi itu, kita prosedurnya adalah kita harus melihat akar persoalannya, anak itu melanggar aturan, lalu kita harus sebelum membuat keputusan kita harus duduk omong bersama dengan dewan guru. Langkah-langkah itu yang kita buat supaya kita ketika mengambil keputusan itu tidak mempersulit diri kita sendiri. Lalu yang berikutnya, dalam keputusan itu kita melihat akar persoalannya, bisa saja kita memanggil orang tua wali. Nah, mungkin itu. Oke, baik Bapak. Jadi langsung pada contohnya, sangat baik sekali Bapak. Kira-kira dari semua langkah-langkah prosedur yang sudah Bapak lakukan berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika selama ini, yang paling efektif menurut Bapak itu langkah-langkah yang gimana? Jadi langkah-langkah yang pertama itu begini. Pertama, di sekolah itu ada tata tertib. Nah, itu pertama. Itu senjata kita untuk pada saat ada persoalan kita membuat keputusan sesuai dengan aturan. Lalu yang berikutnya, dari tata tertib yang ada, kita harus selain keputusan atau aturan kita ada, tetapi Bapak kita juga harus membutuhkan pikiran dari para guru dan pegawai, karena dari hasil keputusan itu kita harus melihat akar persoalannya. Nah, karena bisa saja ketika kita mengambil keputusan hanya berdasarkan soal aturan tetapi akar persoalannya kita tidak terlalu mendalami, maka akan menimbulkan risiko yang paling besar. Jadi saya bisa ambil kesimpulannya bahwa yang paling efektif di situ adalah kolaborasi dan kerjasama antar warga sekolah, khusus Bapak Kepala Sekolah dengan rekan-rekan guru. Terus yang berikut Bapak, kira-kira dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, hal-hal yang menurut Bapak menjadi tantangan dalam setiap mengambil keputusan itu bisa diberikan contohnya seperti apa tantangan-tantangannya? Menurut Bapak itu adalah suatu hal yang sedikit mengganjal ketika mengambil sebuah keputusan itu. Baik, jadi sebelum tantangan yang saya hadapi selama ini, itu memang ada bahwa ketika kita di sekolah itu ada aturannya. Tetapi ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita ini juga makhluk sosial. Nah, itu juga menyangkut soal rasa dan cinta kasih. Bahwa ketika kita mengambil keputusan terhadap seorang peserta didik, katakan saja kita mengeluarkan seorang siswa karena dia melanggar aturan yang berulang-ulang. Tetapi di sisi lain, tantangan kita adalah kapan anak itu menjadi baik kalau memang kita tidak mendidik dia di lembaga pendidikan ini. Ini memang jadi tantangan. Jadi soal rasa juga.
Oke Bapak, jadi baik. Nah, kira-kira dalam menyelesaikan persoalan itu, apakah ada jadwal yang disiapkan atau seperti apa? Atau mungkin bisa diselesaikan secara tiba-tiba berkaitan dengan kejadian atau kasusnya, atau dijadwalkan? Baik, ini macam-macam. Biasanya di lembaga pendidikan itu kita menyusun tertib. Lalu ketika masalah itu kan situasional, jadi bisa saja ada yang langsung diselesaikan saat itu kalau memang masalah ringan. Tapi masalah yang agak berat, maka kita harus pertama mendalami masalah itu. Lalu yang kedua, kita juga bisa membutuhkan pihak lain, dalam hal ini orang tua wali, karena orang tua wali itu bertanggung jawab juga terhadap peserta didik, sehingga bisa saja dengan masalah seperti itu kepala sekolah bisa membuat surat panggilan terhadap orang tua untuk datang bertemu, kita menyampaikan akar persoalan, sehingga ketika kita mengambil keputusan juga dari semua pihak itu sudah tahu semua tentang masalah itu. Baik Bapak, kira-kira ada faktor lain atau orang lain yang berdasarkan pengalaman Bapak yang sering mempermudahkan Bapak dalam mengambil keputusan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Baik, banyak orang yang sebenarnya membantu saya untuk membuat saya itu gampang atau mudah untuk mengambil keputusan, yaitu salah satunya adalah para dewan guru. Jadi ketika kita sebelum membuat keputusan, kita harus berdiskusi dengan para guru. Dan pengalaman saya selama ini biasanya tidak juga melalui rapat dewan guru, tetapi bahwa bisa saja saya bisa memanggil kepala kesiswaan, guru BPBK, wakil kepala sekolah, untuk kita istilahnya saling tukar pikiran dulu sebelum kita membuat keputusan. Jadi tidak selamanya juga di rapat dewan guru, tapi bisa saja kita sebagai kepala sekolah, saya membutuhkan beberapa guru untuk kira-kira kita bisa tukar pikiran sehingga keputusan ini bisa berakibat fatal atau tidak. Oke. Baik, jadi di sini yang sering Bapak alami artinya orang atau faktor-faktor selain Bapak Ibu guru tadi, tetapi juga faktor lingkungan juga, artinya lingkungan sekolah. Terus kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak lalui itu? Jadi salah satu pembelajaran yang selama ini yang saya alami dan itu menjadi bagian dari saya sebagai seorang pemimpin, bahwa ketika kita mengambil keputusan, keputusan itu sebenarnya kita harus melihat dari berbagai macam aspek. Aturan tetap dari segi kemanusiaan juga harus kita lihat. Nah itu yang pengalaman saya, sehingga terus terang bahwa selama ini saya sebagai kepala sekolah, saya sebelum mengambil keputusan itu saya selalu harus berpikir pikir yang positif, karena lebih baik kita mengambil keputusan untuk menguntungkan orang daripada merugikan orang. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah menyampaikan banyak hal, pengalaman-pengalaman baik sebagai calon guru penggerak. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan melakukan wawancara dengan Bapak. Kiranya pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak ceritakan, itu menjadi pembelajaran yang berharga untuk saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, dengan sesama guru, bisa menambah pengetahuan saya, pengalaman saya, bagaimana saya bisa mengambil keputusan di hari-hari yang akan datang. Baik Bapak, mungkin acara kegiatan wawancara kita cukup sampai di sini. Saya minta satu statement terakhir berkaitan dengan kegiatan wawancara kita ini, Bapak. Bisa satu kalimat untuk kegiatan wawancara kita ini. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk guru penggerak,
dan juga saya sebagai kepala sekolah selalu mengintrospeksi diri bahwa apakah selama ini saya melakukan kegiatan ini sebagai kepala sekolah saya mengambil keputusan misalnya itu sesuai dengan aturan atau tidak, atau juga dari soal segi rasa sesuai dengan rasa, yaitu karena di situ ada kita ini makhluk sosial, jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan harus juga menyenangkan banyak orang. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Setelah saya melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Lembasuburi dan juga Bapak Kepala Sekolah SD Kaleter, ada hal menarik yang saya dapatkan dalam kegiatan wawancara tersebut, bahwa dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan cerita pengalaman yang pernah dialami oleh kedua kepala sekolah tersebut, ternyata mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip, paradigma dan juga langkah-langkah yang seperti telah saya pelajari dalam modul 3.1. Memang tidak semua prinsip atau tidak semua langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan itu berdasarkan alur yang saya pelajari di dalam LMS, dalam kegiatan guru penggerak ini, calon guru penggerak. Namun bahwa ada satu hal menarik yang saya dapatkan, yaitu prinsip kolaborasi dalam mengambil keputusan. Jadi ada kesamaan yang dimiliki oleh kedua pimpinan lembaga ini, bahwa setiap kali mereka mengambil keputusan biasanya dilalui dengan analisis masalah, terus mereka melakukan diskusi bersama dengan rekan-rekan guru, bahkan bisa melibatkan orang tua wali kalau memang kasus-kasus itu sangat diperlukan untuk keterlibatan orang tua wali. Hal ini menurut saya sangat menarik. Dari kegiatan wawancara tersebut ada komitmen yang kuat dari kedua pimpinan lembaga ini, bahwa mereka lebih mengedepankan kolaborasi dalam menyelesaikan setiap persoalan atau pengambilan keputusan di lembaganya masing-masing. Hal ini bagi saya merupakan pengalaman yang sangat berharga yang bisa saya jadikan sebagai pengetahuan dalam mengambil keputusan dengan mengaitkan materi yang sudah saya pelajari pada modul 3.1. Sehingga kedepannya pengalaman-pengalaman baik yang sudah diceritakan dalam kegiatan wawancara saya bersama dengan kedua kepala sekolah tersebut bisa saya terapkan dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini saya sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, tetapi jika ada kesempatan dipercayakan menjadi pemimpin lembaga, maka pengalaman-pengalaman baik ini akan saya terapkan dengan memperhatikan 4 paradigma dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika, dan juga 3 prinsip serta 9 langkah yang ada yang pernah saya pelajari, yang saya dapatkan dalam kegiatan pembelajaran melalui LMS dan kegiatan-kegiatan diskusi melalui ruang kolaborasi bersama rekan-rekan sejawat dan juga Bapak fasilitator, dan juga pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari instruktur dalam kegiatan elaborasi. Semua pengetahuan itu menurut saya sangat bermanfaat dan akan saya kembangkan dalam mengambil keputusan, menjadi orang yang lebih berani dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan itu. Sekian refleksi dari hasil kegiatan wawancara saya bersama kedua kepala sekolah, Kepala SMPN Lembasuburi dan Kepala SD Kaleter.
Salam dan sejahtera, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.